Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang aku mau jelaskan tentang aritmatika pada JavaScript. Oke, di sini kita udah punya variabel A dan variabel B ini kita mau jumlahkan karena namanya aritmatika juga kan penjumlahan-penjumlahan gitu, pengurangan, perkalian atau lain sebagainya. Nah, kita di sini kita punya variabel A sama variabel B. Nah, variabel A sama variabel B ini kita mau jumlahin. Nah, kalau kita mau lihat hasilnya kalau kita mau jumlahin, kita buat lagi variabel C, misalnya variabel C namanya. Nah, di variabel C ini kita tambahkan A ditambah B. Nah, kalau itu karena ini sudah. Nah, aritmatika juga kalau di perkalian pakai tanda yang bintang. Misalnya kita mau kalikan 2. Nah, berarti jangan dikasih var lagi. Langsung dipanggil nama variabelnya C sama dengan nama hasil dari A ditambah B itu kita ketik, itu C kan, berarti C dikali 2. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, berarti udah dikalikan 2 gitu. Nah, kalau misalnya kita mau bagiin 2 lagi, C ditambah berarti kita ketik kayak yang sebelumnya, yang kayak yang ini, yang kayak C yang di atas gitu. Nah, gitu. C sama dengan C bagi. Nah, kalau bagi tandanya itu yang slice gitu, dibagi 2 gitu. Nah, misalnya kita mau tambah lagi. Kita mau tambah. Nah, sebenarnya ini kalau yang Sony ini uh, yang itu buat yang augment assignment. Nah, kalau udah kayak gini, kita kasih dokumen. Kita kasih dokumen yang kayak gini. Nah, tapi ini untuk aritmatikanya. Nah, ini untuk augment assignment ini itu proses singkat dari operator aritmatika. Misalnya di sini aku udah kasih nama variabelnya Sonung kan. Berarti kita mau jumlahin semuanya ini lagi. Nah kita mau tambah 3. Berarti yang C ini tulis C ditambah 3 gitu. Gitu. Nah, kalau udah kayak gitu jadinya 83 gitu. Terus yang penting augment assignment ini singkatnya atau proses singkatnya dari aritmatika gitu. Itu misalnya ini tambah 3. Nah, di sini di plus 20. Tadi kenapa 83? Karena itu ditambah 20 lagi kan. Misalnya 20 tambah 40, 20 tambah 40 kan sama dengan berapa? Sama dengan 60. Nah, 60 dikali 2 kan sama dengan 120, dibagi 2 lagi 60, ditambah 3 lagi kan 63. Nah, ditambah 20 lagi sama dengan 83. Terus panggil dokumennya. Nah, dokumennya sonunya itu dipanggil. Maka hasilnya jadi 83 gitu. Kalau yang aritmatika. Nah, yang kalau operator unary itu misalnya operator unary itu misalnya kita punya variabel atau let f sama dengan 9. Nah, 9 ini misalnya kita mau mengurangi gitu. Nah, kalau pakai yang ini, kalau pakai min itu namanya increment atau menaikkan atau menurunkan satu angka gitu. Nah, nanti kita mau nambah angkanya, kita bisa pakai plus plus itu namanya increment. Kalau yang min tadi namanya decrement, yang itu menurunkan satu angka. Kalau yang plus plus namanya increment, itu menaikkan satu angka. Jadinya misalnya kan 9, berarti ini 9 kan decrement, berarti kan dia menurunkan satu angka, berarti turun itu kan jadinya jadi 9. Jadinya 8. Misalnya di sini aku hapus. Nah, nah jadinya 10 gitu. Nah, jadinya 10. Kalau aku tambahin lagi, nah, kalau aku tambahin lagi, gini, jadinya 9. Kenapa tetap 9? Karena kan ini 9. Kita mau decrement atau menurunkan satu angka, jadinya 8 kan? Nah, lagi kita mau nambah 8 ke 9. Itu terus kita panggil dokumen elemen by ID yang udah ada ID unary-nya. Terus panggil nama variabelnya. Ini kan ID-nya udah aku tulis di atas gitu. Nah, di sini yang ID-nya arit, dan ini ID-nya untuk operator unary, yang ini untuk aritmatika. Nah, untuk aritmatika cuma itu doang. Yang selanjutnya yaitu ada logika. Nah, kalau logikanya pertama kita juga di JavaScript itu kita butuh ID ya, jangan lupa ID-nya. Nah, operator logika ini ada keterangan operator logika ada 3 itu, dan garis lurus sama yang tanda seru. Tanda seru itu namanya negasi. Nah, di sini misalnya aku udah buat ini variabel pakai username, email, password, dan hasilnya. Hasil ini semua hasil dari var yang 3 ini. Itu maksudnya. Misalnya aku udah tulis var username-nya misalnya Hisang gitu. Terus emailnya yang ini, terus passwordnya yang ini gitu. Nah, kita mau melihat hasilnya kan, kita buat lagi variabel buat hasilnya. Nah, ini yang pertama buat dandan. Nah, kalau dandan itu di sini ada keterangan true, dandan plus true. Kalau operatornya dandan, kedua data harus true, baru hasilnya true gitu. Kalau salah satu false, maka hasilnya login gagal. Misalnya di sini aku udah buka logika, mana logika. Nah, di sini kenapa loginnya gagal? Oh, ini untuk yang ini ya. Misalnya ini. Ini kan true dan true gitu. Nah, saya kan di sini emailnya kan udah udah uh, udah sama gitu, yang sama di atas kan passwordnya udah ada, berarti kalau ini loginnya berhasil. Misalnya ini aku, nah, misalnya aku taruh ya, tunggu, oh iya, nah di sini loginnya berhasil karena apa
karena email sama passwordnya itu udah sama dari atas udah sama emailnya, passwordnya gitu. Terus kan di sini kan kita pakai if else gitu. If ini kalau dia benar, terus else kalau dia gagal gitu. Ini kondisinya, kondisi ini untuk kondisi yang berhasil, untuk kondisi yang gagal. Nah, yang kedua, ini ada eh apa? Tanda lurus gitu ya, atau oh ya, atau. Nah, selama masih ada data yang true, maka hasilnya true. Maka hasilnya true. Aku ini aku komen dulu. Nah, misalnya ini untuk tanda yang garis lurus, dua garis lurus itu selama masih ada data yang true, maka hasilnya true. Nah, di sini misalnya true mana ya? Oh ya, true dan true. Nah, misalnya di sini emailnya aku semuanya sama, emailnya sama, password juga sama, berarti di sini loginnya berhasil. Nah, misalnya aku salahin passwordnya satu, loginnya gagal. Kenapa? Karena ini passwordnya kan kurang satu, ditambah satu lagi, loginnya berhasil gitu. Nah, itu untuk tanda yang garis lurus. Ini aku komen dulu. Nah, sekarang untuk negasi. Nah, negasi ini kan yang tanda seru. Nah, negasi itu dia mengingkari. Itu misalnya ini aku udah semuanya udah benar semuanya, tapi hasilnya login gagal. Ya karena negasi itu ya itu munafik gitu. Dia munafik atau mengingkari gitu. Mengingkari hasilnya gitu. Di sini kita udah panggil dokumen get element by ID, terus panggil ID-nya itu logika kan gitu. Nah, itu untuk logika. Sekarang perbandingan. Ya, perbandingan. Nah, ini. Perbandingan misalnya perbandingan itu ada tanda lebih besar, lebih kecil. Ini sama dengan 2 kali. Ini negasi sama dengan, ini sama dengan 2 kali. Nah, di sini kita punya variabel A 20, variabel B-nya 40. Ya, ini. Nah, misalnya ini tanda misalnya ini tanda lebih dari dan kurang dari. Misalnya ini kan 50. If-nya kondisinya tuh hanya 50 lebih dari sama dengan 50. Nah, kalau gini kan hasilnya true. Kalau kondisi pertama kan hasilnya true, kalau kondisi kedua kan hasilnya ini kan 50 sama dengan 50. Coba kita ya. Ini apa dengan? Oke, ini perlu di hasilnya true. Kenapa true? Karena kan di sini 50 sama dengan 50 kan gitu kan hasilnya true. Itu untuk tanda lebih dari sama kurang dari. Yang kedua yaitu tanda sama dengan 2 kali nilai sama. Ini nilai sama tip data sama. Kalau nilai sama tip, kalau tip datanya sama atau beda maka hasilnya true. Kalau yang 2 kali, tapi kalau yang 3 kali jika nilainya sama tapi beda tip data maka hasilnya false. Misalnya ini aku komen dulu itu. Nah, ini kan yang variabel C sama D. Oh, yang variabel A sama B itu nggak kepakai ya guys, sorry. Misalnya ini. Nah, ini kondisinya kita mau pakai sama dengannya 2 kali, berarti C sama dengan D gitu kan. Nah, C sama D ini kan datanya itu sama-sama number, sama nilainya juga sama. Nah, berarti kalau dia pakai sama dengan 2 kali, berarti di sini hasilnya sama. Tapi kalau misalnya di sini kan kalau yang sama dengan 2 kali itu kalau beda tip data juga nggak hasilnya tetap terus kan. Misalnya di sini aku pakai 50 lagi, maka di sini hasilnya tetap sama karena kalau yang sama dengan 2 kali nilai sama tip data sama ataupun beda maka hasilnya terus. Tapi kalau kita pakai sama dengan 3 kali, ini kita pakai sama dengan 3 kali karena kan ini kan beda datanya. Nah, kalau beda datanya maka hasilnya tidak sama gitu.
kalau ini aku, nah aku samakan tipe datanya, maka di sini hasilnya sama gitu. Nah selanjutnya untuk ini untuk logo negasi sama dengan logo negasi sama dengan 2 kali. Yang penting logo negasi atau tanda seru itu namanya negasi itu mengingkari atau dia tuh munafik gitu. Hanya ini aku komen dulu. Bukan ini ya. Ya salah. Nah, misalnya ini kan variabel C sama D itu kan sama-sama 50, tapi karena di sini negasi dan sama dengannya 2 kali itu sama aja. Itu maka akan hasilnya tidak sama. Kenapa? Karena dia mengingkari, namanya juga negasi, makanya hasilnya tidak sama. Padahal kan nilainya kan sama gitu kan. Namanya juga negasi, yaitu dia bakal ngingkari hasilnya gitu. Ya itu untuk perbandingan. Ya selanjutnya itu ada namanya variabel lokal dan variabel publik. Ini setahu dengan bahasa aku, misalnya kita ada A untuk variabel lokal dan B untuk variabel publik. Ini kita udah kasih ID lokal sama publik. Nah, di sini misalnya kita buat function dulu. Kita buat function dulu namanya variabel lokal gitu. Buat function dulu terus tanda kurung, terus kurung berawal. Nah, di dalam function kita kita kasih variabel yang namanya kalimat ini adalah variabel lokal. Nah, kalau variabel lokal itu buat apa? Buat untuk keluarnya itu yang si dokumen ini harus di dalam function, kalau yang variabel lokal. Nah, kalau yang variabel publik itu kita nggak perlu kasih variabel, cukup tulis misalnya ini teks ya. Misalnya aku tulis teks ini adalah variabel publik itu. Nah, kalau variabel publik itu kita bisa taruh yang buat ngeluarinnya ke output itu bisa di luar ataupun bisa di dalam gitu. Itu kalau variabel publik. Ini jangan lupa ini juga yang variabel lokal. Yang penting kalau yang variabel lokal, variabel itu jangan lupa dengan kurungnya. Oke, jangan lupa sama kurungnya. Ini yang untuk variabel publik. Kita bisa dilihat di sini. Nah, ini misalnya yang ini aku keluarin, yang variabel lokal ini aku keluarin. Nah, maka di sini nggak akan bisa kebaca. Sorry. Itu nggak bakalan bisa kebaca. Nah, kalau udah gini kan, nah ini bisa kebaca. Tapi kalau yang publik, ini bisa di dalam ataupun di luar. Nah, ini tetap bisa muncul gitu di outputnya. Karena itu variabel publik itu ngeluarinnya itu bisa di dalam maupun di luar. Ini aku kalian dulu ya. Nah, itu. Di variabel publik bisa dipanggil di luar function dan tidak dikasih variabel juga. Itu kalau yang variabel publik. Nah, ini cuma contoh yang kedua. Misalnya functionnya namanya cetak nama. Nah, ini nama variabelnya itu nama lokal. Ini variabel lokal. Nah, kalau yang function yang pertama, ini untuk variabel lokal. Nah, returnnya di sini kenapa return? Karena itu untuk mengembalikan fungsinya, ya. Nah, di sini kita ngeluarinnya gitu. Caranya kita keluarin di luar function dulu. Kita kasih yang variabel terus yang cetak. Nah, cetak nama yang di sini ini kalau di sana dari sini kita dapat namanya dari sini. Kalau yang cetak ini, nah karena kan kita mau mencetak namanya gitu kan, makanya kita panggil yang nama variabel cetaknya dikasih kurung, jangan lupa dikasih kurung. Terus dokumen yang write in-nya ini untuk apa ya? Yang dokumen write in itu untuk oh ya, biar bisa langsung muncul di sini. Nih, ini var lokal, ini var global atau publik, ini langsung muncul gitu kan. Kita nggak perlu kasih ID gitu. Itu untuk yang variabel ya jumlah sebanyak yang diinginkan. Itu. Nah, misalnya di sini kita udah ada H1. Nah, ini untuk apa namanya untuk H1-nya, ini untuk H2-nya maksudnya, sorry. Itu kita kasih ID looping. Nah, ini kita udah kasih input sama button-button gitu. Sorry. Nah, jadinya seperti ini. Ini tidak lihat. Nah, seperti ini ada looping for, looping while, sama looping do while. Karena kan perulangan itu ada 3. Nah, ini kita udah kasih button sama input types-nya tuh. Types-nya tuh number kan, values-nya nggak ada. ID-nya, nah ID-nya tuh loop. Kita bedakan ID-nya buat H2 sama, ini buat teksnya sama buat number-nya gitu.
Yang pertama ada perulangan for. Di sini pertama kita buat function dulu. Kita namakan functionnya looping for dan jangan lupa kurungnya, terus kurung kurawal. Nah, di dalam function kita kasih variabel yang namanya angka. Nah, di angka ini kita pakai dokumennya dulu, kasih ID yang buat input tadi, yang loop gitu, dan value buat lihat nanti hasilnya gitu. Di sini kita for hasil itu untuk apa ya? Ini nggak ada anunya sama sekali, tapi kalau for hasil kita buat lihat hasilnya. Tapi kan ini kita, oh iya ya, for hasil. Di sini kita buat dulu ya for hasil. Terus kita buat kan namanya juga perulangan for, berarti kita tulis for i, misalnya kita ada variabel i. Nah, variabel i ini dimulai dari nol, maksudnya dimulai dari nol, nanti angkanya dimulai dari nol gitu loh. Berarti i ini, kalau i plus plus itu angka kan dari var angka. Nah, kalau i plus plus itu maksudnya, oh ya ini dulu, maksudnya tanda kurang dari itu, maksudnya i ini harus kurang dari angka yang kita masukkan gitu. Misalnya ini kan di sini kan nol gitu. Makanya di sini kita nggak boleh nol, kita harus satu gitu atau 12 gitu ya. Terus kenapa i plus plus? Karena maksudnya i plus plus ini, i plus plus kan yang kayak sebelumnya itu atau increment itu yaitu menambahkan satu angka gitu. Biar angkanya itu bertambah, berarti nanti 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai angka yang kita inginkan. Nah, ini hasilnya dari var hasil itu tulis nama variabelnya plus gitu ya, plus dengan i ditambah ya, ini kan untuk br-nya kan untuk untuk spasi gitu kan. Nah, kenapa kita lihat di konsol? Karena ini biasanya lihat di konsol log ini aku udah tulis, jadi atau aku udah ketik yang if, berarti nanti di konsol log itu akan terlihat satu, ini perulangan for gitu. Terus di situ kita panggil dokumennya. Nah, dokumennya di sini kita pakai yang looping karena kan di sini kan kita mau ambil kita mau panggil teksnya gitu kan. Kita di sini kan udah panggil yang inputnya. Nah, misalnya di sini jadi inner HTML sama dengan i, yang ini, yang var i, misalnya kita mau tambah kata-kata, misalnya di sini aku mau tambah kata bilang n-hyphen gitu. Nah, di sini kita bisa lihat misalnya ini kan aku udah ketik itu 12, misalnya looping for. Nah, ini udah 12 gitu, 12 di n-hyphen. Nah, kalau kita lihat di inspect atau kita lihat konsolnya, maka ini dari 0, 1, 2, 3, kenapa sampai 11? Karena ini kan dari 0, mulainya dari 0. Misalnya kita di sini, kita mulainya dari 1, maka di sini misalnya kita tadi 12 ya, 12 lagi. Nah, di sini bakalan oh iya, karena kan di sini cuma 12, maka di kursornya bakalan 11 gitu. Gitu. Ya walaupun itu dari 0 bisa gitu. Nah, itu untuk perulangan for. Perulangan while sama aja, semuanya sama aja, tapi yang beda cara memanggil atau cara mengeluarkannya. Di sini ada for angka 2 misalnya, di sini ini sama aja. Nah, caranya kan di sini kan ada for, tapi di sini kita pakai while gitu. Terus di sini kan kita pakainya yang sama dengan gitu, tapi di sini kita pakai kurang dari sama dengan atau angkanya ini yang 2. Nah, ini sama aja, sama perulangan 2 juga gitu. Cuma bedanya cara manggil atau cara keluarin ke outputnya itu berbeda. Ini kita pakai do, terus while-nya di sini kita yang penting di sini tuh kita udah kasih tahu kalau kita mau manggil yang hasilnya, misalnya yang variabelnya yang ini gitu. Tapi kalau while, di while-nya kita kasih atau kita maksudnya kita mau manggil yang ini loh gitu di while-nya. Tapi kalau di sini kenapa do-nya dulu? Karena di sini yang penting itu kita udah kasih i plus plusnya, terus kita panggil while-nya itu yang mau kita panggil yang ini gitu. Misalnya di sini 99 misalnya, sini looping while ini udah sampai 99. Kalau refresh lagi, misalnya aku maunya 95. Nah, di sini itu sampai 95. Ini perulangan while gitu. Sama aja, semuanya sama untuk perulangan. Dan selanjutnya yaitu percabangan. Percabangan itu ada 6. Percabangan atau branching adalah salah satu bentuk kontrol program berguna untuk mengatur alur jalannya program sesuai dengan suatu kondisi yang terpenuhi. Ada 6 percabangan JavaScript itu ada if, kalau ada satu kondisi, if else, ketika ada dua kondisi, if else if, ketika ada kondisinya ada lebih dari 2, ada switch case, bentuk lagi dari if else if, atau bisa banyak kondisi juga tapi bentuknya beda. Ada nested branching, yaitu percabangan bersarang atau di dalam percabangan ada lagi percabangan. Terus ada ternary, itu konsep lain dari if else, juga punya dua kondisi, benar atau salah. Benar atau salah. Yang pertama itu percabangan if. Ini kita udah kasih ID if, yang if else, yang ID if else if itu if else if, yang switch case, yang nested branching itu kita butuh label, input sama button. Itu kita udah kasih juga ID-nya nested gitu. Terus ternary. Yang pertama percabangan if ini, misalnya kita punya variabel x sama dengan 10. Jadi kondisinya kita masukkan kondisinya. Berarti di sini kan kondisi yang bertatu kan 10 lebih besar daripada 5 kan? Nah,
berarti ya kita panggil dokumennya yang if, berarti di sini kita kasih keterangan x lebih besar daripada 5 gitu. Maka dari sini percabangan. Nah, maka dari sini udah tertera x lebih besar daripada 5 itu untuk percabangan if untuk satu kondisi. Untuk percabangan if else kalau ada dua kondisi. Misalnya ini ada var y sama var z. Var-nya 10, var z-nya 30. Misalnya ini kita mau membandingkan. Ini kondisinya kita ketik y lebih kecil sama dengan z. Nah, yang pertama kondisinya itu y lebih kecil dari z. Dan yang kedua kondisinya itu else yaitu y lebih besar dari z. Karena ini kan yang betul itu kan y lebih kecil dari z. Maka di sini akan tertera y lebih kecil dari z gitu. Nah, yang ketiga untuk percabangan if else if itu hanya kita punya var nilai itu 85. Nah, di sini misalnya kita punya 4 kondisi. Kondisi yang pertama itu nilai yang lebih dari 90 maka nilainya A. Lebih dari 80 nilainya B, lebih dari 60 nilainya C, lebih dari, dan yang terakhir nilainya D gitu. Ini yang untuk akhir atau kondisi akhirnya. Misalnya ini kita kan ada 85. Nah, karena 85 ini lebih dari 80, maka di sini nilainya B. Nah, di sini nilainya B. Misalnya di sini kita kasih 95. Maka di sini akan ya, maka di sini akan nilainya A yang percabangan if else if gitu. Terus selanjutnya yaitu percabangan ternary. Nah, percabangan ternary itu versi singkat dari if else if gitu. Misalnya di sini kita punya pertanyaan, kita pakai prompt. Di sini aku kasih pertanyaan itu kan apakah is a green flag gitu kan. Nah, ini variabel jawabannya. Yang pertama itu jangan lupa tanda kurung. Terus variabel pertanyaannya itu uppercase. Nah, nanti ini iya gitu. Jawabannya iya. Kalau kita bilang iya berarti benar, he's a green flag. Tapi kalau salah berarti kalau salah maka maka kalau salah maka dia akan muncul salah, he's sangat green flag. Terus cara kita panggil dokumennya ke output ya sama juga dengan dokumen get element by id, yaitu yang jawabannya. Misalnya di sini aku yang ini, apakah he's a green flag? Hanya jawabannya iya. Ini. Nah, maka di sini benar he's a green flag gitu. Yang selanjutnya percabangan nested gitu. Di sini percabangan nested itu misalnya kita mau percabangan nested itu yang ini yang email, password, login gitu. Kita mau input data. Di sini kita punya var user. Nah, di dalam var user itu terdapat nama email, password, name, sama grup. Nah, di sini sama, aku menyamakan semuanya namanya Lihiseng. Terus kita buat function. Ini function untuk masuknya. var email, kita panggil emailnya sama passwordnya. Nah, di sini kondisi yang pertama, if-nya user email, user. Nah, email itu kan sama dengan email. Nah, yang user password itu kan kita mau panggil passwordnya gitu. Kalau grupnya kan ya itu yang n-hyphen. Yang location ini buat nanti yang buttonnya ini kalau kita klik maka dia akan ke pindah halaman yang di sini yang kita udah kasih URL-nya. Nah, kalau kondisi yang kalau ada yang salah maka passwordnya salah. Kalau ada kondisi yang salah misalnya emailnya salah maka di sini kita akan dikasih tahu kalau passwordnya salah. Emailnya juga gitu, maka dikasih tahu emailnya salah gitu. Misalnya di sini aku pakai ini misalnya misalnya aku salahkan passwordnya 1, kalau kita login maka dia bilang kan passwordnya salah tuh. Misalnya di sini berapa ya, lupa passwordnya 1. Nah, misalnya ini 1, kalau kita login ini udah email sama passwordnya kan udah benar gitu. Kalau kita login maka dia akan ke saling dulu. Kok masih wangi? Aku juga pakai Downy bonus 50% extra parfum. Wanginya bebas terus di baju. Downy bonus. Ya, ini kita panggil lagi, kita buka di live server, open with live server. Misalnya ini, iya. Nah, yang ini untuk masukkan nilai Anda ini itu percabangan switch case, itu percabangan. Kalau kita punya var nilai, itu prompt buat masukkan nilai Anda gitu kan. Nah, var hasil. Nah, di sini cara pertama, misalnya switch itu kan yang kayak true. Terus di sini ada 5 kondisi. Pertama kan ini kan yang hasilnya, kita panggil di sini. Misalnya nilainya lebih dari 90 hasilnya A gitu. Lebih dari 80 hasilnya B. Seterusnya sampai kita yang default itu sama yang kayak else. Untuk kondisi terakhirnya gitu. Maka di sini misalnya kita masukkan nilainya, misalnya aku nilainya 99.
Nah, maka di sini percabangan sekiranya nilainya A. Nah, itu untuk percabangan. Itu untuk 6 percabangan. Dan yang terakhir itu data objek. Nah, untuk data objek sendiri, misalnya di sini kita punya 1, 2, 3, 4, 5. Kita punya 5 data objek. Kita udah nge-style tuh ID-nya merek, rasa, ukuran, harga, deskripsi. Nah, karena di sini kan kita bisa ke data ke JavaScript-nya langsung. Ini kita udah panggil filenya di sini. Nah, di sini kita langsung lihat nama. Misalnya namanya itu Milku, nama mereknya. Oh, ini cuma misalnya ini kita pakai Cons. Nah, Cons yang susu. Nah, di sini mereknya ada Ultra, rasanya taro, ukurannya 300 ml, harganya 7.000. Nah, deskripsi, kenapa deskripsi? Karena ini kan kita mau panggil deskripsinya kan. Kita kasih function dulu, terus return this merek. Oke, data objek. Oh, itu belum. Pertama, kalau kita mau keluarkan susu atau semua isi dari kon susunya itu, maka kita harus keluarkan pakai dokumen get element by ID yang ID-nya itu yang dari data objek yang ini. Nah, karena ini kan udah kita ketik gitu kan, kita tinggal tulis di sini. Nah, sekarang kita mau deskripsikan, misalnya apa ya, ultra itu yang enak itu, atau susu ultra yang enak itu rasanya. Nah, kita pakai yang this. Yang ini kita pakai kode this, terus titik merek, berarti itu mereknya kan ultra. Nah, tambahkan teks yang enak itu rasa, berarti rasanya kita panggil rasanya. Pakai kode this juga, titik rasa gitu. Terus di waktu kita mau, ini kan udah yang merek, rasa, ukuran, harga. Nah, deskripsinya kan tadi itu kan ada deskripsi kan, yang ini. Nah, kan kita mau deskripsikan kan. Nah, kita di sini buat deskripsinya kita pakai function gitu. Nah, di sini kalau kita panggil deskripsinya berarti deskripsi sama dengan tanda deskripsi terus tanda kurung. Yang penting jangan lupa untuk tanda kurungnya. Nah, maka di sini akan tampil nama susunya ultra, rasa taro, ukuran 300 ml, harganya 7.000, dan deskripsinya ultra yang ini itu rasa taro. Gitu itu untuk data objects. Nah, mungkin hanya itu yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.